Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara semua, apa kabar? Saya percaya setiap kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan nyanyi satu pujian sebagai awal untuk kita masuk dalam ibadah memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Mari kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencanamu Tuhan, haleluya, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudaraku, kalau kita nggak tahu Tuhan pegang hidup kita, kalau kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, mungkin kita akan sedih, kita akan kecewa. Tapi terus pegang janji Tuhan, terus cari Tuhan. Sampai apa? Engkau lihat rencananya atas hidup kita. Kita nggak ngerti rencananya, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Gunung-gunung pada batuk-batuk juga. Banyak kesedihan, banyak kesusahan. Tapi masuklah dalam rencana Tuhan, masuklah dalam hatinya Tuhan, sampai engkau melihat rencananya yang indah itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian satu kali dan kita akan berdoa. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat
ku rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari angkat tangan kita. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu bersyukur buat kesempatan yang baru, bersyukur buat kehidupan di mana Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, dan kesegaran. Saat ini kami bisa bertemu dengan Engkau dalam hadirat-Mu, meskipun kami terpisah oleh jarak dan tempat, tapi kami percaya Roh-Mu yang menyatukan kami, kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, juga di tempat anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Urapan yang sama menjangkaui setiap kami. Kami akan beribadah kepadamu. Urapan-Mu menyertai kami. Damai, sejahtera, sukacita ada bersama-sama dengan hidup kami. Kami akan mulaikan ibadah ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya ingat sebuah lagu yang menyatakan sebab Dia hidup ada hari esok. Lagu ini tahun 98 ketika saya mengalami kecelakaan, ketika muka saya hancur, lagu ini menjadi teman saya di tengah-tengah situasi yang buruk itu. Ayah saya berkata, cari sebuah lagu yang membuat jiwamu bangkit. Dan ternyata lagu ini, Anak Allah Yesus namanya, sebab Dia hidup ada hari esok. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Haleluya. Oh, sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, amin, menyucikan, haleluya, bahkan mati,
tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok, bahwa Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang sedang susah ngalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Hidup kita dijadikan berarti sebab Yesus kita hidup. Satu lagu pujian yang dalam bahasa Jawa. Saudara yang mau ya, seperti biasanya ketika kita ibadah, silahkan ya. Sekarang aman, bebas kalau di rumah masing-masing ya. Tidak perlu malu. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Haleluya. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Iya. Sing sabar lan mantep nderek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Sing sabar, sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Aja mutung nang dalan, Bapak Ibu Saudara. Terus Gusti Yesus, haleluya. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Haleluya. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep nderek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep nderek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Puji Tuhan. Betulnya saya lebih rindu ketemu saudara semua, bersapa tegur, menyanyi bersama. Tapi kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus rantai
COVID-19 ini berhenti ya, supaya tidak kemana-mana. Itu sebabnya kita ikuti anjuran pemerintah, kita berjauhan secara fisik, tapi dekat di hati, dekat dalam hadirat Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan di zaman sekarang ini, kami hanya bisa berlindung pada kebenaran firman-Mu. Zaman sekarang, berjagalah. Haleluya. Oh, zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabdanya Allah. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora, Jesus. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabdanya Allah. Zaman sekarang, berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabdanya Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang, berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora, Roh Kudus. Kedengaran apa Yesus sesungguhnya. Haleluya. Haleluya. Dalam sabdanya berlindung, dalam sabda berlindunglah, dalam sabdanya Allah. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Kami percaya Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang ada di gedung gereja ini, Roh Kudus yang ada di rumah anak-anak-Mu, di tempat di mana anak-anak-Mu mendengarkan akan khotbah ini. Urapan yang sama menjangkaui setiap kami. Karena kami percaya ada kekuatan yang ajaib di dalam firman-Mu. Kami akan terima firman-Mu. Kami siapkan hati dan pendengaran kami. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan kembali untuk dengarkan firman Tuhan. Kalau pada Jumat kemarin kita sudah memperingati
kematian Yesus di kayu salib. Dan pada hari ini kita memperingati kebangkitannya. Yesus yang kita sembah bukan Allah yang mati dan tidak bangkit, tetapi Dia adalah Allah yang sudah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan percaya bahwa Dia adalah lahir dari Roh Kudus. Dia membuat mujizat di muka bumi ini. Dia mati di kayu salib, dan Dia juga Allah yang bangkit dari kematian. Kalau kita percaya, maka kita pun akan mengalami kebangkitan hidup di dalam Kristus. Saudaraku, kita akan melihat ada 3 yang akan kita ketahui mengenai kebangkitan Yesus pada pagi hari ini melalui ayat yang kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ketiga ini. Yang pertama, saudara, kita akan melihat melalui ayat ini adalah Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sudah melewati penderitaannya, yaitu di kayu salib. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, kita boleh mengetahui melalui ayat itu bahwa Dia adalah Yesus yang sudah taat, dan ketaatannya itu sampai di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya, yaitu Dia harus mati di kayu salib. Dan Dia sudah kerjakan itu dengan sempurna. Dan saudara, ketika Dia bangkit dari kematian, Dia menunjukkan dirinya bukan sebagai seorang yang kalah, tetapi tentunya Dia menunjukkan bahwa Dia adalah sebagai pemenang. Dia tampil sebagai pemenang. Dia hidup. Dia menang atas maut. Dia menang atas dosa. Saudaraku, di dalam kehidupan kita, kadangkala penderitaan itu menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Namun penderitaan itu bukan untuk membuat kita menjadi kalah atas hidup ini. Tetapi yang Tuhan mau, sebagaimana Dia sudah menderita buat kita, dan Dia memiliki kuasa kebangkitan itu, maka saudara dan saya pun sekalipun harus mengalami juga penderitaan dalam dunia ini, tetapi saudara dan saya harus mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup ini, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang atas hidup ini. Kita hanya melewati penderitaan itu. Kita mengalami penderitaan itu, menyelesaikan penderitaan itu, dan kita akan menjadi atau mengalami kemenangan yang besar karena Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Contoh Ayub, saudara. Ya. Ayub harus alami penderitaan, tetapi ketika dia sudah melewatinya,
maka dia mengalami kemuliaan Allah yang luar biasa. Saudara, kita akan melihat yang kedua di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, yang dapat kita ambil dari ayat ini mengenai kebangkitannya adalah yaitu di dalam ayat yang kita sudah baca, bahwa dikatakan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saudara, ada begitu banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, yaitu kubur yang kosong. Ketika perempuan-perempuan, ya, termasuk Maria Magdalena, dia pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus dan dia lihat kubur yang kosong. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini karena ia telah bangkit. Bukan hanya kubur yang kosong menjadi tanda bahwa Yesus bangkit, tapi dia juga menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada peristiwa 153 ekor ikan yang ditangkap oleh murid-muridnya ketika ada di pantai Danau Tiberias. Di situ Yesus menampakkan diri kepada mereka. Juga Yesus menampakkan diri kepada salah satu muridnya yang belum percaya bahwa Yesus bangkit sebelum dia mencucukkan jarinya ke bekas luka dari Yesus. Yesus membuktikan bahwa dia adalah yang bangkit dari kematian. Ini juga membuktikan bahwa apa yang dikatakannya sewaktu dia ada di muka bumi ini, baik kepada murid-muridnya, baik kepada para imam-imam, kepada orang yang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, dia berkata bahwa ia akan mati, tapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari kematian. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Saudaraku, melalui kebangkitan Yesus, maka firman Allah digenapi. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu pasti terjadi. Itu sebabnya saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya sampai saat ini dan seterusnya, kita akan tetap percaya bahwa firman Allah itu benar adanya. Firman Allah itu pasti akan terjadi. Kalaupun hari-hari ini terjadi banyak wabah, ya, penyakit, ada gunung meletus, ada peristiwa-peristiwa alam yang terjadi saat ini, itu pun merupakan kegenapan daripada firman Allah bahwa apa yang dikatakannya itu pasti terjadi. Begitu juga kalau saudara dan saya memegang janji Tuhan dalam hidup kita, maka janji itu akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak perlu ragu akan firman-Nya. Seperti Yesus yang bangkit itu, dia sudah menggenapi dan membuktikan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar dan sudah terjadi. Yang ketiga, saudara, melalui kebangkitannya, maka kerajaan Allah terus diberitakan sampai hari ini. Kalau seandainya, saudara, Yesus tidak bangkit dari kematian, maka pemberitaan tentang kerajaan Allah itu hanya sampai di Yesus yang mati itu.
Tetapi karena ia bangkit, maka berita kerajaan itu, kerajaan Allah terus dikumandangkan. Bukan hanya tentang Yesus yang mati, tetapi tentang Yesus yang bangkit, yang naik ke sorga, dan yang nantinya akan datang kembali pada kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya. Dengan lain kata, melalui kebangkitan Yesus juga, maka akan ada satu kepastian akan kehidupan yang kekal, kepastian akan sorga yang akan dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih, ada pengharapan karena dia hidup untuk selama-lamanya, sehingga dia bisa menolong saudara dan saya. Seperti pujian yang tadi kita naikkan, sebab dia hidup, ada hari esok. Saat ini ada pandemi akibat wabah corona COVID-19 ini. Kita nggak tahu hari ke depan seperti apa. Tetapi dia lebih tahu. Dia tahu hari-hari ke depan tentang saudara dan saya. Tentang dunia ini. Kalaupun mungkin ini adalah hari-hari yang terakhir, tetapi kita percaya akan ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya. Kalaupun ini belum yang akhir, saudara, kita tetap percaya bahwa di depan sana ada Yesus sebagai penolong kita yang memegang hari esok buat saudara dan saya. Itu sebabnya percayalah, kuasa kebangkitannya itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua, sehingga kita akan mengalami kemuliaannya, kita akan mengalami kemenangannya yang besar, karena Kristus yang hidup itu ada di dalam kita dan dia hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan biar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita bergembira karena Yesus yang sudah mati dan bangkit itu menjadi kabar sukacita bagi kita semuanya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kebangkitan itu muncul, dialami oleh para muridnya, bukan kepada Pontius Pilatus, bukan kepada para imam. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Tetapi bagi murid-murid yang percaya akan Yesus, kebangkitan itu dibuktikan. Kalau saudara percaya, maka saudara akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Mari kita terus percaya, mari kita terus pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Kuasa kebangkitan itu akan menyertai setiap kita. Engkau yang lebih tahu cara membuka jalanku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Haleluya. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti Yesus. Cara untuk menolong hidupku. Kau Tuhan yang tak pernah gagal.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan, oh, yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sepertinya seluruh dunia berkata bahwa Yesus gagal, tapi Bapa pencipta langit dan bumi, Bapa perencana yang sempurna itu, rencananya tidak pernah gagal dalam hidup Yesus, pula dalam kehidupan setiap kita. Rencananya tak akan pernah gagal, kasih-Nya tidak akan pernah lalai, menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita akan nyatakan, ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi, nyatakan dengan imanmu, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih. Amin, 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 amin. Sekalipun sepertinya suram masa depan kami, tapi janji-Mu berkata bahwa masa depan kami adalah masa depan penuh harapan. Haleluya. Dan kami percaya bahwa janji-Mu tidak bisa gagal. Janji-Mu pasti terjadi dalam kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu dalam kehidupan kami. Terjadi janji-Mu, terjadi kuasa kebangkitan-Mu di tempat kami berada, di tempat anak-anak-Mu berdagang, di tempat anak-anak-Mu berbisnis, di tempat anak-anak-Mu bekerja, di rumah-rumah tangga anak-anak-Mu. Engkau ada dan kuasa kebangkitan-Mu menyertai. Ada urapan-Mu yang bekerja, dan itu yang menjagai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami. Kami pegang janji Tuhan. Engkau yang sudah membuktikan bahwa janji-Mu tergenapi dan kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sekarang, kami menikmati janji-Mu tergenapi atas kehidupan kami. Mari kita tengadahkan tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam alam Sang Putra, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Setiap kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.